Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah beberapa waktu kita berjumpa lagi dalam rancangan renungan harian kita dalam channel Borneo Puji Yesus. Saudara, di Malaysia beberapa hari ini viral satu peristiwa di mana seorang pekerja restoran yang memakai rantai salib telah direkam oleh seseorang, kemudian diviralkan. Dan selepas diviralkan, memang tujuan merakam itu dan memviralkan itu memang tidak betul, tidak bagus lah kan. Sampai pemilik restoran itu dia terasa dan mengambil keputusan untuk menamatkan pekerja restoran itu yang memakai rantai salib itu. Jadi dia merupakan satu penganiayaan. Dan daripada peristiwa itu saya nampak bertepatan sekali dengan pembacaan kita dalam renungan harian pada hari ini, yaitu dalam Yakobus ya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 8. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, saya bacakan untuk saudara juga. Yaitu Yakobus ya. Yakobus pasal 5 ayat 8. Ya. Bunyinya begini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, firman Tuhan ini merupakan suatu peringatan kepada kita. Ada dua peringatan yang kita dapat belajar daripada petikan itu. Satu, kedatangan Yesus itu sendiri hampir dekat. Dan yang kedua adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penganiayaan itu. Dan kita diingatkan supaya bersabar, ya. Kita diingatkan supaya kita bersabar. Jadi apa yang dialami oleh orang Kristen masa kini sebenarnya ia telah dialami oleh orang-orang Kristen di zaman-zaman Rasul dulu lah. Nah, maksudnya zaman Rasul itu yaitu zaman setelah Yesus naik ke surga dan murid-muridnya itu jadi rasul untuk memberitakan firman Tuhan ya. Dan penganiayaan itu memang sangat dahsyat ya. Penganiayaan itu sangat dahsyat dan tujuan penganiayaan itu sebenarnya adalah sangat baik juga. Sebab kenapa orang-orang Kristen itu dianiaya? Sebab iblis tahu bahwa ajaran tentang firman Tuhan itu ada kuasa. Dan apabila kuasa itu masuk ke dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya, peluang kepada iblis untuk menguasai manusia itu agak tipis. Ya, agak tipis. Oke. Dalam penganiayaan itu sebenarnya itu adalah salah satu peluang kita untuk memberitakan Injil, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebagai contohlah Paulus, Petrus,
mereka ditangkap. Selepas itu apabila mereka ditangkap, mereka mengambil peluang itu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ratusan orang pada waktu itu mendengar ya pembelaan mereka. Pembelaan mereka itu sebagai salah satu cara mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Begitulah ya. Jadi kita jangan heran tentang penganiayaan ini. Ini penganiayaan yang agak baik. Belum lagi kepada penganiayaan yang terjadi kepada rasul-rasul ataupun hamba-hamba Tuhan. Sebagai contoh ya, Rasul Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Rasul Matius. Yang keduanya Rasul Markus. Dia disirit di sepanjang jalan di Alexandria sebelum dia dibunuh. Kemudian yang ketiga Lukas. Lukas ini dia bukan seorang rasul, tapi dia menjelaskan kepada penguasa pada waktu itu dan apa yang terjadi, ya. Karena penjelasannya itu surat daripada Lukas itu sendiri, ya. Maka dia digantung di pohon zaitun di sebuah daerah di Yunani. Bayangkan itu. So, beramai orang yang baca tentang surat daripada Lukas itu. Yang terjadi, yang ada dalam Alkitab itu, Injil Lukas itu. Ya. Kemudian yang keempatnya, Yohanes. Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini saudara, ya, dia dimasukkan dalam ketil yang berisi minyak yang panas, yang sedang panas lah, ya. Dan apabila dia dimasukkan, minyak yang panas itu, minyak masak yang panas itu tidak dapat membakar tubuh Yohanes, ya. Ya, tidak dapat membakar tubuh dia, maka dia dibuang di sebuah pulau yang bernama Patmos. Pulau itu adalah pulau yang sangat terpencil, ya. Tapi daripada itu, di tempat itulah Rasul Yohanes bergaul dengan bermeditasi dengan Yahweh dan dia diberikan penglihatan. Penglihatan itu kita boleh baca di dalam Wahyu. Nah, itulah ya penglihatan Yohanes. Kemudian yang kelimanya, Rasul Petrus. Rasul Petrus disalib di Rom. Ya. Rasul Petrus itu disalib di Rom, tapi cara penyalibannya itu kepala di bawah, kaki di atas. Kalau menurut cerita daripada cerita sejarahnya, memang Rasul Petrus sendiri yang minta supaya dia buat begitu. Memang dia dihukum salib, tetapi cara penyalibannya itu tidak seperti Yesus. Dia kata, saya tidak layak untuk disalib seperti Yesus, maka saya disalib, kepala saya di bawah dan kaki saya di atas. Cara pembunuhan juga lah, kan. Kemudian yang keenam, ya, Rasul Yakobus itu. Ya, Yakobus dilimpar dari tempat tinggi di sebuah kuil. Selepas itu dia dipukul sampai mati. Ya, itu Yakobus. Kemudian yang seterusnya, Bartolomeus. Bartolomeus ini lagi dahsyat. Dia punya kulit-kulit ini saudara dikupas. Dia masih hidup, kulit ini dikupas pelan-pelan dan keseluruhannya itu. Dia disiksa betul-betul. Ini Bartolomeus. Ya. Kemudian yang seterusnya Andreas. Ya, Andreas diikat di salib dan sementara dia diikat itu dia berkhotbah.
di hadapan penganiaya-penganiayanya itu. Dia ambil peluang itu untuk berkhotbah, ya. Dan dia berkhotbah sampai mati. Hebat kan? Selepas itu juga Thomas. Thomas ini sangat terkenal di India Timur, ya. Thomas mati ditusuk tumbak. Thomas ini dia menginjil ataupun memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan ataupun Injil di India. Dan di India Timur dia ditangkap, lepas itu ditusuk dengan tumbak sampai mati. Seterusnya Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, ada satu Yudas lagi. Pengikut Yesus ini juga. Yudas ini macam film Cina, film kungfu. Ya. Yudas ditangkap, diletakkan di depan, lepas itu dia dihujani dengan anak panah. Dia dipanah, ya, oleh beratus-ratus orang. Bayangkan itu, ya. Yang seterusnya Matias. Matias dia dirajam dengan batu. Ya, dirajam dengan batu. Selepas itu baru dipenggal kepalanya. Bayangkan penganiayaan itu kepada hamba-hamba Yahweh kita itu, anak-anak Yahweh ini. Ya. Selepas itu Barnabas. Ya, Barnabas direjam dengan batu juga sampai mati di Salonika. Salonika. Dan yang terakhir sekali, Paulus. Paulus ini dia waktu Yesus lahir masih berada di dunia, dia bukan rasul. Dia adalah seorang ahli Taurat yang terkenal sekali daripada kumpulan Farisi. Dan apabila Yesus sudah naik ke surga, Paulus ini, ya, dia minta kebenaran kepada kerajaan Roma pada waktu itu untuk mencari pengikut-pengikut Kristus untuk dia bunuh. Ya. Tetapi Yesus sendiri mengambil dia dan mengatakan, Paulus, jangan aniaya saya. Lepas itu dia jadikan Paulus sebagai rasul. Dan apa yang terjadi? Paulus disembelih di rumah, ya, oleh Kaisar Nero. Jadi saudara dan saudara sekalian, penganiayaan kepada anak-anak Yahweh itu yang menjadi pengikut kepada ajaran Yesus Kristus itu sendiri sudah ada dan sudah bermula sejak Yesus naik ke surga. Ya. Itu. Jadi, ialah kalau sekarang ini kita boleh nampak, kita boleh dengar di mana-mana. Sebab sekarang ini media sosial ini sangat efektif, sangat baik. Ya, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada WhatsApp, Telegram, dan macam-macam lagi lah. Ya, kalau message itu, SMS itu biasa sudah kan. Jadi kita tahu apa yang sedang berlaku kepada saudara seiman kita di luar sana. Sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Afrika, di China, dan di mana-mana saja. Terutama sekali di Timur Tengah. Ya, pembakaran Alkitab itu perkara biasa. Pembakaran gereja itu perkara biasa. Kalau di Afrika,
oleh sebuah kumpulan pengganas. Mereka yang beribadah sedang menyembah Yahweh kita itu. Gereja mereka dibakar dan mereka sendiri dibakar hidup-hidup. Di Timur Tengah pun suatu masa dulu mereka diambil daripada gereja, dikeluarkan daripada gereja, lepas itu disuruh berbaris. Lepas itu ditanya, apa yang kamu mau? Kamu menyangkal Yesus kamu ataupun kamu mati? Dan tidak ada yang menyangkal. Semuanya mau mati. Kenapa mau mati? Sebab mereka tahu. Mereka mati untuk Yesus. Mereka mati untuk Allah Bapa kita di surga. Yahweh kita itu. Ya, jadi itulah. Ada lagi satu, ya, tawaran daripada anti-Christ ini, ataupun musuh-musuh Yahweh itu sendiri. Sesiapa di antara mereka ini, manusia-manusia ini, yang anti-Christ ini, yang anti kepada Yahweh kita ini, yang dapat membunuh kita, yang dapat memenggal kepala kita ini. Kepala kita itu sangat berharga. Malah ribuan, bahkan puluhan ribu. Bergantung kepada kedudukanmu di dalam gereja sebagai hamba Yahweh itu sendiri. Kalau engkau seorang padri, kalau engkau seorang penginjil, wah, dikatakan kita punya kepala ini sangat mahal kalau mereka diambil. Dan saya pernah nampak, ya, saya pernah dengar suatu visual dan diterjemahkan di situ. Yang peristiwa 7 hari bulan Oktober ini di Timur Tengah, ya, pengganas anti Yahweh itu masuk ke Israel dan membunuh anak-anak, orang mengandung, merogol perempuan. Lepas itu si pengganas ini dan si pembunuh ini, dia telepon keluarga dia. Oh, dia kata, mama, saya sudah berjaya panggil orang Yahudi. Dia kata begitu. Dia berjaya sekali, dia gembira sekali, bersemangat sekali. Kenapa? Sebab dia akan mendapat habuan. Siapa yang dia penggal, dia bunuh itu, orang pengikut-pengikut Kristus itu, hamba-hamba Yahweh itu, ya, dia akan dibayar oleh kumpulan pengganas itu sendiri. Ya, kesian, memang kesian. Tetapi itulah yang sedang kita alami sebenarnya, ya. Oke. Ada lagi pengganas terserak di seluruh dunia. Sebenarnya pengganas ini terserak di seluruh dunia. Mereka ini sebenarnya tidak ada uang. Jadi apa yang mereka buat? Mereka ada tabung, tahu? Bagaimana mereka membuat tabung itu? Ya, mereka sibarkan yang mereka ini sebenarnya telah dizalimi. Macam-macam lah mereka dizalimi, anak-anak dibunuh dan sebagainya seperti itu. Ya, dibuatlah satu lakonan itu dan ini. Ya. Jadi seolah-olah cerita itu benar. Lepas itu datanglah dia punya bantuan itu daripada seluruh dunia. Itu salah satu. Kemudian ada daripada mereka ini, ada satu kumpulan di situ. Mereka diajar untuk dalam bahasa di mana mereka akan pergi. Sebagai contoh di Malaysia mereka diajar bahasa Melayu. Lepas itu datang ke Malaysia. Ya. Datang ke Malaysia dia tidak ada permit kerja apa-apa. Ya, tidak mau cakap banyaklah tentang hal itu. Ya. Selepas itu mereka datang di sini. Ya, mereka datang di sini kemudian berniaga.
Kalau mereka tidak dapat dokumen sebagai contoh kad pengenalan, ya, mereka akan berkahwin dengan orang tempatan. Dan mereka gunakan nama orang tempatan itu untuk berniaga. Dan mereka memang sudah ada dana sendiri sebab daripada sumbangan pengganas itu, dan mereka dapat uang daripada pengganas itu, dan mereka buka perniagaan di mana-mana lah mereka, bukan di Malaysia saja. Ya. Selepas itu hasilnya itu dia akan berikan, dia akan kirim ke pusat pengganas. Begitu. Ya, saya pernah bercerita dengan seseorang tentang hal ini. Ya. Saya pernah bercerita juga, dengar cerita semasa saya duduk di sebuah bus ekspres. Seorang pengganas daripada, tidak perlulah saya cakap ya. Dan dia bercerita dengan seseorang. Kebetulan orang itu adalah seorang guru daripada Semenanjung. Dan dia ceritakan begini. Saya dengar saja. Memang cara dia bercerita itu seolah-olah dia betul. Seolah-olah dia benar. Ya. Jadi kita ini kalau tidak pergi ke tempat itu, yang sedang bergolak itu, kita percaya 100% lah. Ya. Itulah yang terjadi. Yang seterusnya ya, pengganas dapat duit dari penderma kemanusiaan. Itu yang saya katakan tadi itulah kan. Okey, penganiayaan berlaku selama ratusan, malah mungkin ribuan tahun. Ya. Kemudian bencana alam baru menyusul. Ini sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kita alami ini, penganiayaan ini, ia merupakan suatu kalender. Ya, kalender kepada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kedua kali. Penganiayaan dulu, dan semakin lama semakin dahsyat penganiayaan itu. Lepas itu dunia ini nanti akan mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan. Kedahsyatan apa yang saya maksudkan itu? Ya, bencana alam. Itu tsunami yang dulu itu belum lagi itu. Ya, gempa bumi belum lagi. Akan ada lagi kedahsyatan yang lebih hebat. Sampai bintang-bintang akan jatuh dan sebagainya. Saudara boleh baca di dalam Alkitab. Ya. Terutama sekali daripada Injil dan daripada Wahyu itu sendiri. Dan saudara akan melihat semuanya itu. Ya. Itu adalah tanda ya, tanda yang dapat dilihat. Jadi daripada itu kita dapat merumuskan sebagai penutup kita, kita dapat merumuskan. Sebenarnya daripada ini, sebagai rumusan kita, dunia ini sebenarnya terdiri daripada 3 fasa. Bayangkan ketika Yahweh itu sendiri menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, cakrawala, bumi, pulau-pulau, ya, dan planet-planet lainnya. Di surga pula, para malaikat berperang di antara kumpulan Lucifer dan kumpulan Michael. Kumpulan Lucifer itu menentang Yahweh. Sementara kumpulan Michael itu ya mempertahankan Yahweh itu. Dan apa yang terjadi? Kumpulan Lucifer kalah dan dia dibuang ke dunia yang baru diciptakan. Begitu. Jadi fasa yang pertama adalah fasa. Yang pertama itu kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Saya tidak perlu baca di sini, tapi saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Dikatakan di situ, ya,
Dalam petikan itu peristiwa di antara ular itu. Iblis yang masuk kepada ular itu dan berbicara kepada Hawa. Sebelum itu, Yahweh sudah mengatakan semua buah-buahan di dalam pohon taman ini boleh kamu makan. Tapi itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Itu kata Yahweh, firman Yahweh kita kepada Hawa. Jadi bagaimana cara iblis itu memancing Hawa? Dalam ayat tadi itulah ya, dalam Kejadian itu, dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 itu, iblis kata, pastilah Allah mengatakan ataupun Yahweh mengatakan, semua buah-buahan di dalam taman ini kamu tidak boleh makan. Dia kata semua buah di dalam taman ini kamu tidak boleh makan. Dia kasih ubah suai cara pancingnya itu. Supaya dia dapat tahu rahasia buah mana yang tidak boleh dimakan. Lepas ini si Hawa ini, ya, dia beritahu, tidak. Semua di sini boleh kami makan. Cuma itu saja pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Kami tidak boleh makan. Senang hati si iblis. Lepas itu apa dia buat? Tidak. Kalau kamu makan itu, dia bilang, kamu macam Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang benar. Dan yang jahat. Begitu. Selepas itu, sebab setan ini, iblis ini pun dia ada kuasanya. Ya, dia kurik-kuriklah hati Hawa itu. Supaya dia makan buah itu. Dengan seliranya itu. Dengan nafsunya itu. Dan apa yang telah terjadi. Hawa makan, Adam makan. Dan terjadilah sesuatu kepada mereka. Mereka sedar mereka telanjang. Dan bermulalah dosa di situ. Apabila mereka sudah sedar, maka iblis itu masuk ke dalam jiwa mereka dan menguasai pemikiran mereka. Itu fasa pertama. Kemudian ribuan tahun selepas itu, maka Yahweh mengutus seorang manusia yang terpilih daripada keturunan yang dia pelihara sebelum itu. Dan itulah Yesus. Yesus ini dia utus, dia bentuk manusia Yesus ini dari dalam rahim seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Sebagaimana Yahweh itu membentuk Hawa daripada tubuh Adam, maka jadilah Yesus itu satu manusia yang bertumbuh di dalam rahim Maria dan lahir sebagai manusia. Apa yang terjadi? Kita pindahkanlah cerita. Selepas 30 tahun, Yesus memulakan tugas yang diberikan Allah Yahweh Bapa kita di surga itu. Dan dia dibaptis. Sebelum dia mulai memberitakan firman Tuhan, ya, menyatakan kebenaran firman Tuhan itu, dia dibaptis dan dia menyendiri di padang gurun selama 40 hari 40 malam, berdoa berpuasa di situ. Akhirnya laparlah dia dan si iblis mendekatinya. Dan dia mengatakan, jikalau engkau
anak Allah ataupun anak Yahweh itu, ya, ubahkanlah ini menjadi roti, dia kata. 3 kali dia dibawa di bangunan. Lepas itu dia kata, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu di situ. Ada juga malaikat yang sambut engkau. Ya. Selepas itu yang last sekali, dia kasih tengok segala kekayaan di dunia ini. Yang sebenarnya Yahweh sudah rencanakan kepada manusia. Semuanya ini adalah kekayaan, keagunganku. Kalau engkau sujud menyembah aku, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Bayangkan itu. Ya. Tetapi Yesus, dia bukan Hawa. Dan dia katakan, nyahlah engkau iblis. Wah. Sebenarnya iblis sudah tahu. Kalau kita lihat di dalam pembacaan-pembacaan yang seterusnya, sebelumnya, sebagai contoh lah ya, dalam Matius, pasal 4 ayat 3. Ya. Pasal 4 ayat 3. Kemudian Matius juga pasal 8, ya. Pasal 8 ayat 4, ya. Pasal 8 ayat bukan pasal 4 ayat, pasal Matius pasal 8 ayat 29, ya. Kemudian itulah Matius pasal 4 ayat 6. Begitu. Apabila Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Iblis dia tidak lari, tahu. Dia mengundurkan dirinya dan menunggu peluang yang sesuai untuk dia menyerang kembali. Ya. Jadi fasa kedua sudah berakhir. Fasa pertama itu adalah pencobaan kepada Hawa, serangan kepada Hawa, iblis berjaya. Fasa kedua, serangan kepada Yesus, iblis gagal. Dan sekarang fasa ketiga. Apabila Yesus sudah naik ke surga, sekitar 660 tahun daripada itu, iblis datang. Dia masuk kepada manusia, kumpulan-kumpulan manusia, dan mengatakan alasan di situ. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah manusia biasa. Nah, dikatakannya begitu. Ya. Yesus bukan Tuhan. Nah, Allah tidak pernah memperanakkan. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi lah. Dan apabila orang Kristen, murid-murid Kristus mempertahankan imannya sekarang ini, maka mereka ditangkap. Ditangkap dan dianiaya. Bayangkan saja. Jangankan suara puji-pujian menyembah Yahweh itu di dalam Yesus. Tengok salib saja pun. Tengok salib saja pun. Mereka akan takut. Dan mereka sangat bising sekali. Sebenarnya saudaraku, salib ini ada 2 maksud. Salib ini adalah lambang penderitaan ataupun lambang penganiayaan. Siapa yang disalib itu? Yesus. Dia dianiaya. Dan yang keduanya, salib itu sebenarnya adalah simbol ataupun lambang penyelamatan. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Yesus digantung di atas kayu salib karena mengatakan dia ini mengaku anak Allah. Ya. Siapa yang menyalibkan?
ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu mereka merasa cemburu sangat kepada Yesus karena apabila Yesus memberitakan firman Tuhan, firman itu ada kuasa. Sementara ahli-ahli Taurat mereka memberitakan firman Tuhan tidak ada kuasa dan mereka banyak sekali lah ya melakukan perkara-perkara yang sebenarnya pura-pura. Ya. Jadi mereka merasa terhina dan mereka anti kepada Yesus. Nah, lepas itu mereka mengkhianati Yesus. Ya. Oke, yang lambang keselamatan itu. Kenapa kita katakan salib itu adalah lambang keselamatan? Sebab di atas kayu salib itu Yesus mengatakan, sementara dia berada di dalam penderitaan, penyiksaan itu, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Sementara darahnya menitis, seluruh tubuhnya itu kesakitan, tersiksa, oleh karena penganiayaan manusia, Yesus mengatakan ampuni mereka. Nah, sebab itu salib itu sangat berharga. Sangat berharga di dalam jiwa setiap manusia yang percaya kepada firman yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Dan di dalam nama Yesus itu sendiri ada kuasa. Saudara percaya? Coba saudara duduk, renungkan sendiri, diam, buat suatu meditasi. Dan coba saudara masukkan di dalam jiwa saudara. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Saudara yakini perkataan itu. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau pada waktu itu iblis sedang berada di dalam jiwa saudara, saudara akan merasakan, dapat merasakan dia akan pelan-pelan keluar. Ya. Dan saudara akan bersemangat. Jadi itulah saudara, di dalam fasa yang ketiga ini, yang menanggung penganiayaan penderitaan itu bukan siapa-siapa, tetapi kita, bermula daripada rasul-rasul, murid-murid Yesus itu sendiri. Ya. Jadi itulah saudara. Jadi yang akhir sekali lah ya. Sebenarnya kita ini, apabila kita menyembah Yahweh itu, dan menuruti firman yang telah dibawa oleh Yesus itu, yang suatu ketika dulu dia hidup di dalam firman itu, dia menguduskan dirinya, dia mengusungkan seluruh pemikirannya itu, dan membiarkan logos itu, firman itu menguasai kehidupannya, dan Roh Kudus bekerja memenuhi seluruh hidupnya, sehingga tidak ada ruang bagi iblis untuk menguasainya, malah kuasa kemuliaan keagungan Yahweh itu di dalam hidupnya. Sebab itu dia dikatakan oleh Yahweh sendiri, inilah anak yang aku kasihi, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita hidup kudus seperti Yesus, ikut perintah Yahweh di dalam logos yang disampaikan oleh Yesus itu, kita juga ini adalah Elohim, ataupun anak-anak Yahweh itu sendiri. Dan Yesus sudah istiharkan itu. Dia katakan, Bapakmu yang di surga. Bayangkan itu saudara. Jadi kalau kita saudara dan saudari, kalau kita bertahan,
di dalam penganiayaan dalam fase yang ketiga ini. Sehingga kepada kedatangan Yesus kedua kali di dunia ini sebagai hakim, maka surga itu sudah menanti kita. Sebab Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk aku pergi menyediakan tempat bagimu di surga. Ya. Jadi itulah. Kita masuk kepada pembacaan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Saudara baca di situ sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Sebagai penutup kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Baik, saya bacakan untuk kita bersama ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. 1 Korintus 15:58 berbunyi begini. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara bekerja untuk sesuap nasi itu lain penderitaannya, lain kepenatannya. Penatnya itu lain daripada memberitakan dan berdiri teguh kepada firman Tuhan itu sendiri. Saudara boleh rasakan itu. Tapi itulah, berdirilah teguh dan jangan goyah. Ya. Sebab surga menanti kita di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yahweh itu melindungi kita. Kuasa dan darah Yesus itu terus menaungi kita. Menolong kita. Agar segala penganiayaan itu Tuhan sendiri yang melihat dan menolong dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.